Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas C1 Kapital Serta Perpajakan akan mempresentasikan materi bab 1, bagaimana pajak dalam kehidupan sehari-hari dari buku Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi. Next. Ini anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Diana Wulandari dengan NIM 200910202078, Anggun Waris 1J dengan NIM 200910202103, dan saya Eka Aprilian Rahmawati dengan NIM 200910202137. Next. Materi yang pertama mengenai mengamati praktik pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, tentu saja perlu memahami kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak warga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari yang tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, pajak sudah menjadi tuntutan yang harus dibayar. Misalnya, pada saat melakukan transaksi jual-beli barang, kepada pihak ketiga yang menjadi wajib pajak. Suatu ketika kita makan di restoran siap saji dan tanpa disadari pula, pada saat kita melakukan pembayaran, kita pun membayar pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan, dan pajak itu disebut dengan pajak restoran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan sumber pembiayaan. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah definisi pajak. Menurut para ahli, Leroy Belleau pada tahun 1899, pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Selanjutnya, sedangkan menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Heinrich R. Brook pada tahun 1972, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan. Berdasarkan ketentuannya ditetapkan lebih dulu tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melakukan tugas-tugas untuk menjalankan pemerintah. Selanjutnya, dari definisi menurut para ahli tersebut mengandung dua perspektif tentang pajak, yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan dari perspektif hukum. Dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor private kepada sektor publik. Yang dari perspektif hukum merupakan suatu peringatan yang timbul karena adanya perundang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain, yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dapat ditinjau secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak secara tidak langsung akan menerima manfaat dalam bentuk seperti rasa aman karena mendapat perlindungan negara. Perlindungan negara didapatkan karena negara mampu membiayai operasional keamanan baik dari institusi Polri maupun TNI yang didapat dari uang pajak yang dibayarkan. Yang ketiga,
Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undang. Dan yang terakhir, selain fungsi budgeter atau anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis pemungutan resmi lainnya, antara lain retribusi. Retribusi adalah iuran rakyat yang disertakan melalui kas negara atau dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Jadi dalam pemungutan retribusi tidak terdapat unsur paksaan dan ikatan pembayaran yang tergantung pada kemauan si pembayar, serta tidak selalu mengutamakan sasaran undang-undang. Dengan demikian, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung, misalnya pembayaran listrik. Yang kedua ada cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau. Dan yang ketiga ada bea masuk. Bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pembayaran Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pembayaran Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri. Dan yang terakhir ada sumbangan. Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum dan pengeluaran tidak dapat diambil dari kas negara. Sumbangan bersifat insidentil dan sukarela, serta jumlah sumbangan juga tidak mengikat dan tidak harus berupa uang, tetapi dapat berupa barang. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Pajak dari segi lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Pajak pusat terdiri atas 7 pajak, antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga, bea materai, 4 pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan atau PBB sektor P3. Yang kelima, pajak ekspor, 6 bea masuk, dan yang terakhir, cukai. Sedangkan pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat 2 jenis pajak daerah, antara lain pajak provinsi dan pajak kabupaten. Di mana pajak provinsi terdapat 5 pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan dalam pajak kabupaten kota terdapat beberapa pajak, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang membangun argumen pentingnya pajak bagi negara. Dari perspektif ekonomi, sebagaimana telah kita maklumi bahwa pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor private ke sektor publik. Dengan demikian, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu, ada dua fungsi pajak. Next. Selanjutnya. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan lain sebagainya. Dalam fungsi anggaran terdapat juga fungsi demokrasi, di mana pajak merupakan salah satu penjelmaan dari kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai pengeluaran negara bagi kebutuhan umum. Dengan membayar pajak, rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Contohnya, dalam rangka mendorong penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Dengan menurut pendapat Musgrave dalam Winarno dan Ismaya tahun 2003, fiscal function atau regulan memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, mengomunikasikan data penerimaan pajak secara nasional. Pada tabel 2.1 penerimaan negara 2011 hingga 2016, terdapat jenis penerimaan, ada penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, PNBP, hibah, dan total pendapatan negara. Dari persentase pajak, total pendapatan negara pada tahun 2011 didapat 65,3%, pada tahun 2012 didapat 65,2%, 2013 66,3%, 2014 63,6%, 2015 73,5%, dan 2016 74,6%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sadar pajak. Belajar sadar pajak diperlukan untuk memahami berbagai masalah yang memperlihatkan cara hidup tidak sadar pajak. Contohnya saja masalah perilaku para wajib pajak pengusaha yang memanipulasi perhitungan pajak, para wajib pajak perorangan enggan melaporkan SPT, dan sebagainya. Nah, pada tahap belajar ini dapat dilakukan dengan menggunakan format-format sebagai berikut. Ada 4 format. Yang pertama ada format wawancara, yang kedua format sumber informasi media cetak, yang ketiga format identifikasi masalah dan analisis masalah, yang terakhir ada format observasi radio, televisi, atau internet. Nah, di sini kita juga mencantumkan contoh format wawancara. Dapat kita lihat, kita akan mencantumkan nama pewawancara dan masalahnya. Serta kita akan mewawancarai seperti misalnya tokoh masyarakat, orang tua mahasiswa, pejabat pemerintah, dan sebagainya. Ada pula pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Bapak atau Ibu menganggap masalah ini penting, mengapa, dan sebagainya. Selanjutnya di sini juga kita memberikan contoh format sumber informasi media cetak. Di sini juga mencantumkan nama pengobservasi, tanggal, masalahnya, serta topik artikel atau berita. Ada pula pertanyaan-pertanyaan seperti apakah langkah-langkah yang diambil untuk menangani masalah yang sedang diteliti, ataupun apakah langkah-langkah pokok yang ditulis dalam artikel atau berita itu, seperti itu dan sebagainya.
Selanjutnya juga ada contoh format identifikasi masalah dan analisis masalah, juga mencantumkan tanggal dan masalahnya, serta pertanyaan-pertanyaan seperti apakah masalah tersebut di atas adalah masalah yang dianggap penting oleh kelompok mahasiswa sendiri, juga oleh masyarakat, mengapa demikian, ataupun tingkat atau lembaga pemerintah manakah yang bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut, dan seterusnya. Dan terakhir kita memberikan contoh format observasi radio, televisi, atau internet. Dalam format ini juga mencantumkan nama dari radio atau televisinya, tanggal serta waktu dan masalahnya. Dan contoh pertanyaannya, tuliskan nama sumber observasinya, kemudian menurut sumber informasi tersebut, apakah masalah yang sedang diteliti itu dianggap sebagai masalah yang penting, mengapa? Dan seterusnya. Mungkin sekian presentasi dari kami, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1 dengan materi bagaimana pajak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan dan negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Manfaat dari pajak mungkin tidak langsung dirasakan oleh para wajib pajak, namun dana yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan secara merata dan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia berkewajiban membayar pajak untuk pembangunan dan kepentingan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.